Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Desi Andriani SPD dengan NIM 25426730654. Saya adalah seorang guru di MI Nurul Falah Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 1 di LPTK IAIN Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Nurul Falah Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Dengan materi menjelajahi sistem tata surya dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Berikut ini uji kinerja saya. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Silakan perempuan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning my student, how are you? I'm fine. Good morning my student. Good morning, my teacher. Good morning my student, how are you? I'm fine. I'm good. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semua pada semangat. Semangat. Kita bertemu lagi di kelas 6C MI Nurul Falah Cibalongsari. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada siswa yang tidak masuk? Hadir semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Angkat tangannya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Amin ya robbal alamin. Kemudian Ibu lihat, silakan apakah kursinya sudah rapi? Mejanya untuk kelompok sini, kelompok sana, meja, kursi, silakan diperiksa di kolong mejanya apakah ada sampah? Tidak. Tidak. Silakan diperiksa kerapihan pakaiannya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Sudah siap semua? Sudah. Baik ya, supaya pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Silakan untuk Haidar pimpin doanya. Siap, gerak. Duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan proses pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Untuk meningkatkan rasa
patriotisme kita dan nasionalisme kita. Sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ananda Siti. Dipersilakan. Hadirin silakan berdiri. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya yaitu kita akan mengadakan kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Kalian tahu bahwa sekarang itu kita akan pembelajaran tentang IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, kita mengadakan kesepakatan kelas dulu, yaitu aturan-aturan selama proses pembelajaran. Yang pertama, harus tertib, mengikuti tata tertib di kelas ini. Yang kedua, menyimak apa yang disampaikan oleh guru dan mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian nanti di sini juga Ibu akan menayangkan video dan PowerPoint mengenai materi yang akan kita bahas hari ini supaya menambah pemahaman kita semua. Siap bekerja sama? Siap. Oke. Kalian adalah generasi penerus bangsa. Untuk itu belajar harus semangat, bahwa kalian adalah harapan dari orang tua kalian. Untuk itu selanjutnya kita akan membahas tentang materi hari ini. Sebelum membahas materi hari ini, Ibu minta coba tepuk semangat. Sudah semangat semuanya? Sudah. Baik, sebelum mengulas pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini, Ibu akan tanyakan pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pertemuan minggu lalu. Masih ingat? Masih. Iya, apa saja pembelajaran yang telah kita laksanakan pada pertemuan sebelumnya? Yaitu tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Selanjutnya dampaknya. Ada dampak rotasi bumi dan revolusi bumi. Apa saja yang termasuk dampak rotasi bumi? 1. Pergantian siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu. Dan selanjutnya yaitu tentang revolusi bumi. Apa dampak dari revolusi bumi? Ya betul, pergantian musim. Yang kedua, gerak semu tahunan
matahari. Baik, hebat. Tepuk tangan semuanya. Baik, sebelum menjelaskan tentang sistem tata surya, Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang sistem tata surya? Ya, suatu sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan planet-planet yang mengelilinginya serta benda-benda langit yang lainnya. Oke. Yang kedua, apa saja anggota-anggota sistem tata surya? Matahari. Apalagi? Planet, asteroid, komet, satelit dan meteoroid. Hebat. Nah, pertanyaan yang terakhir, mengapa hanya bumi yang bisa kita huni, sedangkan planet yang lainnya tidak? Apa itu? Kenapa? Karena bumi, iya betul, karena bumi memiliki air serta kaya akan oksigen sehingga bisa dihirup oleh makhluk hidup. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita mulai pembelajaran tentang sistem tata surya. Sebelum kita ke pembelajarannya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini itu apa, supaya kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan seksama, dengan semangat, penuh keyakinan, sehingga ilmunya bisa bermanfaat. Siap? Siap. Kita lihat di PowerPoint yang sudah Ibu buat. Apa saja sih yang sekarang akan kita bahas? Yaitu materi IPAS kelas 6 bab 5, menjelajahi bumi dan antariksa. Topik C, menjelajahi sistem tata surya. Baik, selanjutnya apa saja tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, memahami pengertian sistem tata surya. Yang kedua, menyebutkan anggota-anggota sistem tata surya. Yang ketiga, mengetahui urutan planet berdasarkan jarak dari matahari. Dan yang keempat yaitu dapat mengelompokkan planet menjadi planet dalam dan planet luar. Nanti di akhir pembelajaran kita akan membuat produk hasil eksplorasi pemahaman kita di materi tentang sistem tata surya ini. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Baik ya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan konsep sistem tata surya itu apa. Seperti halnya yang telah tadi Ibu tanyakan dan kalian sudah mulai bisa menjawab pengetahuan sesuai dengan pengetahuan kalian, bahwa sistem tata surya itu suatu sistem di mana matahari sebagai pusatnya dan planet-planet yang mengelilinginya serta benda-benda langit yang ada di sekitarnya. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran tentang sistem tata surya. Silakan anak-anak menyiapkan buku tulisnya untuk disimak. Menyiapkan buku tulisnya disimak. Di sini Ibu ada tugas mandiri untuk dikerjakan oleh kalian. Lembar kerja peserta didik, ya. Nanti kalian perhatikan LJK yang Ibu bagikan itu tentang apa saja, karena nanti penjelasannya ada di tayangan video. Maka Ibu bagikan LKVD-nya terlebih dahulu.
Baik anak-anak, dari LKPD yang telah Ibu bagikan itu, kalian akan ada tugas mandiri yang nanti nilainya untuk individu ya. Jadi kalian nanti kerjakan tugas individunya untuk mendapatkan nilai individu. Setelah melihat tayangan video, nanti kalian bisa langsung mengerjakan tugas yang Ibu berikan karena sumbernya ada di dalam video. Mari kita saksikan video berikut ini. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Kali ini kita akan belajar IPA bab 5 topik C, menjelajahi sistem tata surya. Ini kita merupakan bagian dari sebuah sistem yang perhatikan video ini karena nanti kalian akan mengisi lembar kerja itu, isinya ada di tayangan video ini. Yuk kita cari tahu. Mari berkenalan dengan benda langit. Yang pertama, bintang. Bintang merupakan gas panas yang memancarkan cahaya. Bisa kita lihat di malam hari terletak sangat jauh dari bumi. Yang kedua, planet. Planet merupakan benda langit yang mengorbit pada bintang atau berevolusi dan juga berotasi. Benda langit ini juga memiliki gaya gravitasi dan kekuatannya berbeda-beda di setiap planet. Ya, sambil dilihat LKPD-nya, nanti ada pertanyaan tentang apa, ya? Planet atau asteroid. Bisa juga disebut sebagai satelit alami. Ukuran bulan lebih kecil dari benda yang diorbitnya dan memiliki beragam bentuk. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri dan juga memiliki gaya gravitasi. Bumi memiliki satu bulan, namun ada planet-planet lain yang memiliki lebih dari satu. Yang keempat, asteroid. Asteroid merupakan campuran batuan dan logam yang bentuknya tidak beraturan dan berukuran lebih kecil dari planet. Benda ini juga mengorbit pada matahari. Kebanyakan asteroid ditemukan di sabuk asteroid, yaitu sebuah area di antara Mars dan Jupiter. Yang kelima, meteorit. Meteorit merupakan pecahan-pecahan dari asteroid yang berbenturan. Meteorit berukuran kecil dan mengorbit matahari dalam lintasan yang tidak tetap. Terkadang meteorit memasuki atmosfer bumi dan menjadi panas terbakar sehingga cahayanya teramati oleh mata kita. Inilah yang disebut sebagai bintang jatuh atau meteor. Tata surya adalah sebuah sistem di luar angkasa yang terdiri atas matahari, 8 planet dengan bulannya, serta benda-benda langit lainnya seperti komet, asteroid, dan meteorit. Semua benda-benda ini mengorbit pada matahari. Nah, nanti diisi di sininya ya. Ciri-cirinya dimasukin. Nanti lihat dari sininya. Karakteristik. Tuh, ini karakteristiknya. Sama kan sama ini? Yang ada di sini? Ya. Rotasi serta revolusi. Nah, ini karakteristik yang harus kalian ketahui karena di dalam LKPD itu terdapat menyebutkan karakteristik dari benda-benda langit ya. Astronomi mengelompokkan planet ke dalam beberapa hal. Misalnya, planet dikelompokkan berdasarkan penyusunnya. Itulah pembelajaran untuk hari ini, tayangan mengenai sistem tata surya, anggota-anggota sistem tata surya serta karakteristiknya, dan ada pengelompokan planet-planet berdasarkan jaraknya dari matahari ke planet. Apakah dari tayangan ini ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan kelompok 3. Mengapa planet bumi bisa dihuni atau ditempati? Kelompok mana yang bisa jawab? Ya, silakan untuk kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, karena planet bumi itu memiliki banyak kandungan air serta kaya akan oksigen sehingga bisa dihuni atau sebagai tempat tumbuh makhluk hidup.
Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan tentang pembahasan mengenai susunan sistem tata surya ya, kemudian pengelompokannya secara detail melalui tayangan PowerPoint. Silakan untuk disimak. Baik anak-anak, materi kali ini yaitu mengenai materi IPAS kelas 6 bab 5 menjelajahi bumi dan antariksa, topik C, menjelajahi sistem tata surya. Seperti yang sudah kita tadi bahas di pertama pembukaan, itu ada tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya, di mana semua siswa diharapkan bisa memahami pengertian sistem tata surya, kemudian siswa dapat menyebutkan anggota-anggota sistem tata surya. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui urutan planet berdasarkan jaraknya dari matahari. Dan yang keempat, mengelompokkan planet menjadi planet dalam dan planet luar. Dan terakhir, kita akan menyajikan hasil eksplorasi pengetahuan kita dalam bentuk produk membuat susunan planet-planet di dalam tata surya. Baik anak-anak, kita perhatikan pengertian dan anggota tata surya. Pengertian sistem tata surya adalah suatu sistem yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet yang mengelilinginya serta benda langit lainnya. Nah, di sini ada anggota tata surya. Siapa sajakah yang menjadi anggota tata surya? Yang pertama, ada matahari. Yang kedua, planet-planet. Yang ketiga, asteroid. Yang keempat, komet. Yang kelima, satelit. Yang keenam, meteoroid. Dan yang terakhir, benda-benda langit lainnya. Terus di bawahnya juga ada gambar-gambar dari nama-nama tersebut. Selanjutnya, urutan planet yang terdekat dengan matahari. Sebelumnya kalian hanya sekedar bisa menghafal. Dengan tayangan PowerPoint ini diharapkan kalian bisa memahami, oh ternyata letaknya seperti ini. Ada jaraknya antara planet tersebut dengan matahari. Yang pertama kita sebutkan planet apa? Merkurius. Nah, ini gambarnya berwarna abu-abu. Planet ini terkecil ya, dekat dengan matahari. Siapa namanya? Planet Merkurius. Dan yang kedua ini ada planet apa? Venus. Venus ini warnanya agak ke orange ya. Kemudian bentuknya lebih besar daripada Merkurius. Oke, selanjutnya ini ada planet Bumi. Ya, siapa yang nggak kenal dengan planet Bumi? Planet Bumi itu planet yang paling kita cintai karena kita ada di dalamnya. Betul tidak? Betul. Iya, karena terdapat sumber-sumber kehidupan. Ya, oke, sebelum selanjutnya kita akan ice breaking terlebih dahulu. Kalian tahu tentang lagu Planet-Planet? Tahu. Siap nyanyikan bersama-sama sambil tepuk tangan? Oke, 1, 2, 3. Merkurius, planet terkecil. Venus si bintang fajar. Bumi tempat kita tinggal. Mars adalah si planet merah. Jupiter planet terbesar. Saturnus yang ada cincinnya. Uranus planet yang dingin. Neptunus planet terluar. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, selanjutnya pengelompokan planet. Berdasarkan jarak dari matahari, planet dibagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan planet dalam ya.
Planet dalam apa saja sih? 1, 2, 3, 4. Oke, udah ada 4 planet ya, planet dalam. Selanjutnya ini termasuk planet luar. Apa saja? 1, 2, 3, 4. Oke, semuanya sudah tahu ya, berarti sudah paham materi ini. Oke, selanjutnya tugas kelompok. Pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberitahu dan membagi kelompok menjadi beberapa kelompok, yaitu terdiri dari 5 kelompok yang di dalam satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Dan pertemuan sebelumnya Ibu sudah menugaskan kalian membawa alat-alat untuk tugas kelompok hari ini. Apakah sudah dibawa? Sudah siap semuanya? Baik ya. Sebelum itu Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian sebelum pembelajaran kelompok, memberikan kesempatan kalian untuk mengisi tugas mandiri atau LKPD yang Ibu berikan tadi, dan jawabannya sesuai dengan tayangan video dan PowerPoint yang tadi sudah ditampilkan. Silakan untuk mengerjakan. Apakah ada yang merasa kesulitan? Ada ya, dalam tayangan tadi dijelaskan secara lengkap karakteristik dari tiap-tiap benda-benda langit tersebut. Ini ada jarak Merkurius ke matahari. Nih ada pembahasannya, yaitu berapa jaraknya? 58 juta kilometer. Ya ada ya. Baik, semuanya udah selesai? Sudah selesai semua? Oke, gampang? Mudah? Mudahkah? Iya, semuanya ada dalam tayangan yang tadi telah disaksikan. Silakan untuk LKPD individunya dikumpulkan, kemudian nanti disimpan di meja guru untuk mendapatkan nilai individu. Persilakan. Baik anak-anak, setelah tadi kita mengerjakan lembar kerja peserta didik secara individu, dan alhamdulillah kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Karena apa? Penjelasan melalui video dan PowerPoint cukup jelas ya. Kalian masih semangat belajar? Masih. Oke, tepuk semangat. Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan tugas kelompok, yaitu LKPD kelompok, di mana untuk penilaiannya diambil per kelompok. Itu tentang sikap dalam kemandirian, sikap bergotong royong, kemudian kerja sama dengan baik. Silakan untuk bahan-bahan prakteknya dikeluarkan. Sekaligus Ibu akan membagikan LKPD kelompok untuk pengambilan nilai kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Dipersilakan untuk menyiapkan alat dan bahan
yang sudah ditugaskan di pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang kita akan membuat produk atau proyek hasil dari eksplorasi pengetahuan kita mengenai sistem tata surya dan benda-benda langit lainnya. Silakan untuk dikerjakan secara berkelompok. Dengan kerja kelompok ini diharapkan kalian bisa memahami dan mengetahui susunan planet-planet secara benar, ya, dari mulai yang terdekat dengan matahari, ya. Silakan disusun. Yuk. Baik, untuk kelompok 4. Wah, hebat kelompok 4, sebentar lagi selesai nih, ya. Sudah mendapatkan apa ini? Planet apa ini? Merkurius. Terus Venus. Sekarang Bumi. Baik, untuk pelajaran hari ini kita diakhiri dengan belajar kelompok mengenai menyusun sistem tata surya, planet-planet yang ada di tata surya. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Baik, selanjutnya kita akan ke tahap presentasi. Kelompok mana yang akan maju ke depan? Oke, hebat. Semuanya akan mendapat giliran setelah kelompok yang lain lebih dulu, ya. Ibu persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai sistem tata surya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ali Fathi, Siti, Haris, Naura, dan saya sendiri Haidar akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang menyusun planet-planet dan mengelompokkan planet berdasarkan jarak antara planet dengan matahari. Baiklah, penjelasan akan disampaikan oleh Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nama-nama planet. Yang pertama adalah planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet terkecil, permukaan berbatu dan penuh kawah, tidak memiliki atmosfer. Adalah satu-satunya planet yang mendukung kehidupan, memiliki air, memiliki satu satelit alami, yaitu planet bulan. Yang keempat adalah planet Mars. Disebut planet merah karena permukaannya kaya akan besi oksigen, suhunya sangat dingin. Berwarna biru pekat karena kandungan metan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ramdhani dari kelompok 5. Izinkan saya bertanya, apa saja yang termasuk planet dalam? Baik, saya akan sebutkan nama-nama planet yang dalam. Yang pertama planet Merkurius, yang kedua planet Venus, yang ketiga planet Bumi, dan yang terakhir planet Mars. Ada lagi? Cukup? Baik, silakan untuk menutup presentasinya. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat kelompok 1 untuk keberaniannya. Silakan untuk kembali ke tempat. Ya, selanjutnya kelompok mana lagi yang mau ke depan? Demikian itulah penampilan dari perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan ini kalian merasa kurang puas. Karena dengan kalian merasa tidak puas, kalian akan mencari lagi informasi tentang
menjelajahi sistem tata surya di sumber-sumber yang lainnya, baik media elektronik maupun media cetak, ya. Kemudian selanjutnya untuk presentasi yang tadi ada koreksi sedikit, ya, bahwa ketika menjelaskan hasil diskusinya itu tidak hanya beberapa siswa yang menjawab. Harusnya sebagian besar siswa bekerja sama untuk saling membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Kemudian sebagian besarnya sudah cukup bagus, sudah cukup berani bergotong royong dengan baik dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Nah, untuk sekarang yang tadi sudah Ibu berikan yaitu LKPD kelompoknya harap dikumpulkan untuk nilai kelompok. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran hari ini mulai dari awal sampai terakhir tadi kita belajar kelompok. Siapa yang mau menyimpulkan dan merefleksikan? Siap, siapa? Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Hafiz Azhar. Saya akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Sistem tata surya adalah suatu sistem yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet yang mengelilinginya serta benda langit yang lainnya. Anggota sistem tata surya meliputi matahari, planet-planet, asteroid, komet, satelit, dan meteoroid. Demikian hasil kesimpulan dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Alif Azhar. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai mulai dari awal sampai akhir dan direfleksikan atau disimpulkan oleh teman kita Alif Azhar. Dari sini kita semuanya sudah cukup mengetahui apa tentang sistem tata surya tersebut. Untuk selanjutnya, pelajaran selanjutnya dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem gerak bumi, musim dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, sebelum belajar bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran IPAS, kalian di rumah baca terlebih dahulu tentang materi sistem gerak bumi dan musim dan manfaatnya untuk kehidupan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian tidak puas sehingga kalian bisa terus mencari informasi baik di media cetak maupun media elektronik yang lainnya. Sebelum pulang kita pimpin doa dulu. Silakan untuk KM Haidar dipimpin doanya. Duduk yang rapi, bersikap. Baca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.